bimunasabati dzikra al-mu'jizatil azimah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mukjizat Isra Mi'raj. Ringkas cerita, setelah beliau dakwah 10 tahun di Mekah, berapa? Mendapatkan perlawanan yang luar biasa, bahkan sudah makan korban. Ada yang dibunuh, yaitu Sayyidah Sumayyah. Coba, orang pertama kali syahid demi Islam, perempuan, bukan laki-laki, bukan perempuan, namanya oleh Abu Jahal, karena dia tidak mau murtad, tetap berpegang teguh pada tauhid. Besoknya suaminya Sumayyah, yaitu sahabat Yasir, apa? Kemudian giliran anaknya Ammar bin Yasir. Lah Ammar pura-pura murtad, pura-pura, tapi dalam hatinya sih tetap iman, pura-pura. Melihat bapak ibunya sudah dibantai oleh Abu Jahal, dia pura-pura murtad. Setelah dia selamat, tidak dibunuh, lari menghadap Rasulullah sambil menangis, menceritakan apa yang terjadi. Turun ayat Quran, gimana? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terintimidasi, tertindas, ditakut-takutin, asalkan hatinya masih tetap beriman, tidak apa-apa. Kalau dalam keadaan darurat, ini karena jumlahnya sedikit. Kalau kita jumlahnya banyak gak boleh pura-pura murtad. Jumlahnya banyak pura-pura murtad. Kalau kita jumlahnya banyak atau sedikit? Masa pura-pura murtad? Gak boleh, harus melawan. Karena itu waktu itu darurat, jumlahnya sangat sedikit dan ditekan, diancam mau dibunuh, pura-pura murtad. Oleh Allah dimaafkan asalkan hatinya tidak bergeser sedikit pun. Yang disiksa sahabat Bilal, dijemur di padang pasir yang panasnya sampai 50 derajat, ditindihin batu besar, tetap iman. Sahabat Bilal itu budak, asalnya dari Ethiopia asalnya. Kemudian Suhaib Ar-Rumi, budak juga, datang dari Romawi. Ar-Rumi juga disiksa, dicambuk, dirantai oleh bosnya, oleh majikannya, tetap iman. Melihat kejadian seperti itu, Rasulullah semakin merana, semakin sedih. Ditambah lagi keputusan pembesar-pembesar Quraisy memboikot Bani Hashim. Semua keluarga Bani Hashim walaupun tidak Islam, Abu Thalib belum Islam, enggak Islam, diboikot. Tidak boleh disapa, tidak boleh dijual beli, tidak boleh hubungan lah dengan Bani Hashim. Kalau Bani Hashim beli beras enggak boleh. Kalau Bani Hashim jual korma enggak boleh dibeli. Walhasil di embargo, di boikot, malah dikucilkan di sebuah jurang namanya Syi'ib Bani Amir. Syi'ib Bani, ya kalau sekarang udah kota sekarang. Syi'ib Amir sekarang kota. Dulu sih tempat yang menakutkan, mengerikan. 3 tahun di situ di boikot tuh. Tapi kalau malam-malam ada orang Quraisy yang kasihan, jual beras, jual makanan malam-malam. Abu Jahal udah tidur, maka disebut suqul lail. Apa? Dalam 3 tahun itu, Masya Allah, luar biasa. Pamannya Abu Thalib walaupun tidak Islam, tapi beliau menjaga, melindungi keponakannya Muhammad. Maka tidak ada yang berani menyakiti selama ada Abu Thalib, pamannya melindungi. Meninggal dunia
ketika lagi di boykot di Syebannya Amir itu, meninggal dunia Abu Thalib. Nabi Muhammad kehilangan orang yang mendukungnya, membelanya, melindunginya, pamannya. Tidak lama istrinya yang tercinta, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, meninggal dunia. Ya Allah, sudah Nabi Muhammad gak ada pendukung, sudah gak ada backing, gak ada. Paman yang selalu bela meninggal dunia, istri yang setia meninggal, maka disebut Amul Huzni. Apa? Tahun yang sangat sedih, tahun yang sangat penuh dengan duka. Nah, tapi setelah 3 tahun pemboikotan dibuka, sudah gak diboikot lagi. 3 tahun Nabi Muhammad mencoba dakwah ke lain daerah, lain kota, barangkali ada yang mendengar lah, orang Mekah sudah nggak bisa ini, maka pergilah beliau ke Taif. Mana? 85 km selatan Mekah. Di sana sukunya namanya Bani Thaqif. Bani Thaqif. Kalau Mekah apa sukunya? Quraisy. Coba? Pimpinannya Abu Jahal kalau Mekah. Kalau Taif Bani Thaqif At-Thaqafi. Sekarang ada nama orang At-Thaqafi ya dari Taif. Kepala sukunya waktu itu namanya Abdu Yalel. Siapa namanya? Nabi di sana dakwah hanya ditemani satu orang, Zaid bin Harithah. Budak ini, orang hitam ini, Zaid bin Harithah. 1 bulan di Taif dakwah, 1 bulan. Tidak satu pun ada yang ikut Islam, ada yang menerima dakwah Rasulullah. 1 orang aja gak dapat. Malah Nabi dicaci maki, dikata-katain dengan ucapan yang kotor, diusir, bukannya diusir, dilempari batu. Dan berjanji dikatakan, wa ammat ta'ifad'u saqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah waghraw bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badhiyah waramauhu bil hijarati hatta hudibat biddima'in a'la. Sampai Nabi kakinya berdarah-darah, sandalnya berwarna merah penuh dengan darah, sandalnya yang dilempari, kakinya yang dilempari. Hudibat biddima'in a'la. Thumma 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina, pulang ke Mekah dengan rasa sedih. Fasalahu malakul jibali fi ihlaki ahliha dzawil asabiyah. Malaikat pada nawarkan diri, Muhammad, kamu kok sabar sekali, kamu kok sabar sekali sih ya, silahkan ente minta sama Allah agar saya membalikkan tanah Taif. Bisa saya, asal perintah Allah. Ayo ente minta, saya siap membalikkan tanah Taif, orang mati semua nanti. Atau saya datangkan angin puting beliung, atau apa longsor. Bisa saya, kata malaikat yang jaga gunung, yang jaga angin, yang jaga semua bencana, siap. Asal ente ayo minta pada Allah. Dari tadi ente kok dilempari batu malah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah, petunjuk kepada kaum Taif. Mereka melempari saya karena tidak tahu. Kalau tahu barangkali yang nggak melempari, kalau tahu karena nggak tahu. Ya Allah, kamu kok sabar banget sih Muhammad. Coba seperti Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh dakwah 800 tahun hanya mendapat berapa pengikut? 81 orang. Bahkan dihina, dicaci maki. Nabi Nuh tidak sabar, malam-malam berdoa pada Allah. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kuffari dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka yalidu illa kaffara. Ya Allah,
habisin saja orang kafir ini, percuma. Kalau dibiarkan hidup nanti punya anak kafir, punya cucu kafir, punya cicit. Coba itu Nabi Nuh tuh. Maka Allah mendatangkan banjir topan. Kejadian banjir topan ini bukan hanya di Quran, di Taurat juga ada cerita itu, di buku-buku kuno, buku-buku dongeng juga ada kejadiannya. Nah, kamu kok malah dilempar batu malah mendoakan? Coba ya Nabi Musa. Nabi Musa sabar, lama-lama nggak habis sabarnya. Ketika mengatakan, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ketika Bani Israel mencapai puncaknya kurang ajar, Musa, saya tidak akan beriman kepadamu kecuali kalau kamu bisa mendatangkan Allah seperti apa. Ayo, datangkan Allah seperti apa Allah itu, baru saya beriman. Kurang ajar banget nih Paul, udah kurang ajar nemenin, sangat kurang ajar. Akhirnya Nabi Musa berdoa, habisin saja mereka itu ya Allah, kurang ajar banget. Fa akhadhatkumus sa'iqatu, datang petir, kilat, bledek, bahasa Jawa bledek ya. Bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawanya apa? Bledek, petir, menyambar mereka, mati semua. Yang ngomong kayak itu tadi, yang ngomong datangkan Allah Musa, mati semua, disambar petir, bledek. Sama seperti itu Muhammad, ente tinggal minta kepada Allah, mau perintah saya nih, kata malaikat, nanti perintah saya, mau apa? Mau saya balikan gunung Taif ini supaya mereka mati semua? Jawabnya Nabi, faqala inni arju ay yukhrijallahu min asrabihim man yatawalla. Tidak malaikat, saya tidak seperti Nuh, tidak seperti Musa. Saya harapkan kalau mereka ini belum beriman, saya tunggu anaknya. Nanti mudah-mudahan anaknya beriman. Anaknya belum iman, ya mudah-mudahan cucunya. Kesabaran Muhammad. Nabi keluar dari kota Taif berdarah-darah, istirahat di kebun anggur miliknya siapa? Atabah ya. Nah, bersandar di pagar di luar situ, Pak, kebun anggur bersandar. Si Atabah yang pemilik kebun ini melihat ada orang rupanya kecapean, sakit apa. Jadi memerintah budaknya yang jaga kebun, namanya Adas. Siapa namanya? Coba kamu ambil satu piring anggur, kasih coba orang tuh, rupanya orang tuh berdarah-darah, kecapean apa-apalah, dikasihkan. Nabi Muhammad mengambil anggur itu, sebelum makan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Si Adas kaget, ma sami'tu hadhil kalimata takhruju min famil Arab. Saya belum pernah mendengar orang Arab mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya Nabi tanya lah, kamu dari mana? Saya dari Ninawa, Mosul, kalau sekarang namanya Mosul, Ninawa, kota Irak yang sekarang namanya Mosul, di tempatnya Nabi Syis, di daerah kuburan Nabi Syis. Terus ke sini ada apa? Di sini saya sebenarnya orang kecukupan, bukan orang melarat lah, bukan orang melarat, bukan. Sebenarnya saya orang kecukupan, tapi saya datang ke sini, saya jalani jadi tukang kebun, bukan apa-apa, karena saya ingin jumpa dengan Nabi terakhir. Menurut kitab saya, kitab suci yang saya baca, sudah saatnya ada, sudah saatnya lahir, muncul Nabi terakhir, Nabi pilihan. Dan kata kitab saya sekitar sini, tidak jauh dari sinilah, daerah sini. Maka Nabi mengatakan, dia mengatakan namanya Faraklitus. Siapa namanya? Faraklitus, Faraklit, Nabi pembebas. Nabi jawab, Nabi Muhammad jawab, ana dzalikal Faraklit, saya orangnya yang kamu cari, Faraklit. Akhirnya Adas mencium Rasulullah dan masuk Islam. Nabi di situ berdoa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbi wa rabbul mustad'afin
ila man takiluni ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ghayra anna afiyatahi awsa'u li a'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wasal 'alayya amru ad-dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla alayya sakhatuk lakal udba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu tentang ketidakmampuanku, tentang kelemahanku, tentang hinaku di mata manusia. Asalkan engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli apapun terjadi. Silakan dicaci maki oleh manusia, silakan direndahkan oleh manusia. Tidak peduli, asalkan kau tidak marah kepadaku. Asal kau tidak. Jadi ya Allah, asalkan engkau tidak marah kepadaku, apapun yang terjadi saya tidak peduli. Fala ubali illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Dari situ Nabi kemudian pulang ke Mekah. Sebelum masuk kota Mekah, beliau kontak dulu dengan sahabatnya, temannya masih musyrik belum Islam. Namanya Mut'im bin Adi. Siapa namanya? Nabi mengatakan, saya mau pulang ke Mekah, tolong saya dilindungi. Dah, silakan Pak pulang ke Mekah, saya lindungi. Jangan khawatir, selamat kamu. Ini namanya apa? Minta perlindungan suaka namanya. Apa namanya? Kepada orang non muslim. Nah ini bisa jadi hukum bahwa negara Islam kalau lagi diserang oleh siapapun boleh minta tolong kepada non Indonesia. Mau diserang oleh Australia misalkan, minta perlindungan kepada Cina boleh, walaupun Cina non muslim, gitu ya. Ini dari bahwa Nabi Muhammad ketika kepepet minta perlindungan kepada non muslim, masih musyrik, namanya Mut'im bin. Nah, waktu itu belum Islam, tapi nanti Islam, nanti masuk Islam, sahabat Mut'im nanti. Waktu itu belum Islam. Rasulullah pulang masuk ke Mekah dengan selamat atas perlindungan Mut'im. Tidak lama kemudian turunlah malaikat Jibril mengajak jalan-jalan. Mau jalan-jalan yuk. Kemana? Saya ikut saya lah. Ya nanti saya mau beres. Enggak usah beres-beres. Ayo sekarang juga. Thumma usra bi ruhihi wa jasadihi yaqdatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rihabil qudsiyah. Nabi Muhammad diangkat di jalan, diajak berjalan malam, ya, rohnya dan jasadnya, bukan hanya rohnya saja. Kalau madhab Mu'tazilah rohnya saja, jasadnya tidak. Jadi kalau ahli sunnah jamaah, roh dan badannya juga ikut, bukan hanya rohnya. Yaqdatan, melek, bukan mimpi, bukan mimpi. Minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil aqsa diajak jalan ke sana. Dari sana ditunggu oleh para malaikat, para anbiya, kemudian sholat menjadi imam. Gimana? Apa enggak? Ya man asra bikal muhaiminu lailan nilta wal anamuniyam. Wahai orang yang diperjalankan waktu malam, di tengah-tengah manusia lagi molor, lengorok, wal anamu niyam, tidur. Kamu berjalan mendapatkan kehormatan. Siapa yang melakukan Nabi Muhammad jalan malam? Al-Muhaimin, Allah yang Maha Muhaimin. Kemudian wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Kamu sholat, yang makmum semua makhluk yang ada di
langit. Para arwahnya anbiya, arwahnya para rasul dan para malaikat makmum sholat di Masjid Aqsa. Yang imami siapa? Yang imami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu sholat selesai, wa urija bihi ila samawati fara'a Adam fil ula wa qad jallalahu al-waqar wa ala. Nabi diangkat naik ke atas, ya, masuk langit pertama, jumpa dengan Nabiullah Adam alaihis salam. Orangnya berwibawa, waqar, ya, orang berwibawa Nabi Adam itu. Assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Sofiyallah. Nabi Adam, ahlan wa sahlan, senang sekali jumpa dengan cucuku pilihan Allah, Habibullah, kekasih Allah. Kemudian naik ke yang kedua, wara'a fi tsanati Isa ibn Maryam al-batul barratit taqiyah, Maryam al-batul barratit taqiyah. Masuk langit kedua, jumpa dengan Sayyidina Isa al-Masih, ahlan wa sahlan, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya Safi Allah. Sangat senang Nabi bisa ketemu dengan bi akhi Muhammad, dengan saudaraku Muhammad. Naik lagi ke langit ketiga, wa ibn khalatihi Yahya alladhi utal hukma fi hal sibah. Ini Nabi Isa dengan Nabi Yahya di situ. Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Kemudian Nabi Yahya itu nabi yang dibunuh, dipenggal kepalanya menjadi mas kawin. Siapa namanya? Perempuan siapa namanya? Menjadi mas kawin agar si raja bisa ngawini perempuan. Lupa namanya lah. Pokoknya ada raja Romawi, penguasa Romawi ingin kawin dengan perempuan cantik. Si perempuannya mintanya mas kawinnya kepalanya Nabi Yahya. Jadi Nabi dibunuh tuh ada Nabi dibunuh itu, tapi ya Nabi waktu dibunuh. Jangan heran Nabi kok dibunuh, jangan heran ya. Nabi yang sakit ya ada Nabi siapa? Ayub. Nabi kok sakit-sakitan, ya nggak apa-apa, nak tetap Nabi. Ada Nabi yang melarat, Nabi Isa melarat. Ada Nabi yang kaya, raja, Nabi Sulaiman. Kamu pilih mana? Pilih mana? Kaya apa melarat? Kaya. Sakit-sakit apa sehat? Wa ra'a fi tsalitsati Yusuf bi suratihil jamaliyah. Naik langit ketiga, jumpa dengan Nabiullah Yusuf yang sangat ganteng. Sampai perempuan-perempuan ketika melihat Nabi Yusuf saking gantengnya, sebenarnya memotong apel, motong nggak terasa itu. Itu namanya fana. Namanya apa? Fana namanya. Itu baru melihat Nabi Yusuf. Apalagi kalau melihat Allah, apalagi melihat Nabi Yusuf sudah fana, orang sudah lupa dengan tangannya dipotong-potong berdarah-darah karena tersedot jazab, jazab, tertarik, tersedot, termagnet oleh gantengnya Nabi Yusuf. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Nabi Yusuf lewat, orang perempuan tuh malah motongi tangan, ngiris-ngiris tangan sendiri nggak terasa, dengan mengatakan ini bukan manusia, ini adalah malaikat dari kayangan, dari langit ini. Paham nggak? Santa Kofa ada nggak kayak Nabi Yusuf? Ada nggak? Ada nggak kayak Nabi Yusuf? Ada nggak Santa Kofa ini? Menghina itu. Ada nggak Nabi Yusuf? Ada nggak? Wa fi rabi'ati Idris alladhi rafa'a Allah makanahu wa a'la. Naik langit keempat jumpa Nabi Idris. Nabi Idris itu dalam kitab Perjanjian Lama namanya Akhnuh. Siapa namanya? Akhnuh. Ada lagi yang menyebut Hurmus. Tapi ada yang mengatakan Nabi Idris namanya Hurmus. Orangnya pinter. Pertama kali orang jahit baju itu Nabi Idris. Pertama kali orang jadi tukang bikin pintu, bikin jendela Nabi Idris.
Dalam perjanjian lama namanya Akhnuh atau Hormuz. Wa fil khamisati Harun al-muhabbab fil ummatil Israiliyah. Naik langit kelima jumpa Nabi Harun. Nabi Harun orang yang santun, ramah. Nabi Harun itu Nabi Musa adiknya atau kakaknya galak, keras, kereng. Nabi Harun adiknya apa? Pokoknya saudaranya lah. Nabi Harun malah ramah, itu ya. Wa fis sadisati Musa alladhi kallamahu Allah taala wa najah. Langit ke-6 Nabi jumpa dengan Nabi Musa. Wa fis sabi'ati Ibrahim alladhi jaa rabbahu bisalamatil qalbi wat tawiyah. Langit ke-7 Nabi Muhammad jumpa dengan Nabiullah Ibrahim. Itu bapak, Rohim itu umat. Bapaknya umat. Artinya Ibrahim itu bapak, Rohim itu umat. Nabi Ibrahim orang Babilonia, Babilonia. Kemudian dibakar oleh Raja Nabukadnezar, tidak mempan. Nabi Ibrahim pindah hijrah ke barat. Kan Babilonia itu di Irak lah. Kalau sekarang Irak sekarang. Jalan kaki ke barat, jumpa dengan sungai. Namanya sungai Jordan. Sungai apa? Nabi Ibrahim dan istrinya dan keponakannya nyebrang tanpa ada jembatan, nggak ada getek, nggak ada perahu. Selamat, sukses nyebrang. Maka disebut Ibrani. Apa? Penyebrang. Abar, nyebrang abaro, ya'buru uburon. Nah, maka disebut Ibrani karena Nabi Ibrahim selamat, orang yang sukses menyeberang. Maka sampai sekarang disebut Bani Ibran, Hebrau, orang Bani Israel itu. Nah, kemudian wa hafidhahu min nari namrud wa afa. Thumma rafa'a ila sidratil muntaha ila an sami'a sarifal aqlam bil umuril maqdiyah. Sampai Nabi Muhammad naik lagi ke Sidratil Muntaha. Di sana Rasulullah mendengar salam dari Allah. Allah yang salam. Assalamu alayka ya Toha. Assalamu alayka ya Yasin. Assalamu alayka ya Mustafa. Allah yang salam. Antara Nabi Muhammad dengan Allah tinggal jarak 2 meter atau kurang. Fakana qaba qausaini au adna. Itu waktu di Sidratul Muntaha, Jibril yang tadi nganter-nganter sampai disitu nggak mau nganter naik ke atas lagi. Kata mereka, Jibril ente sendiri saja. Kalau saya ikut naik ke atas saya terbakar, saya hancur terbakar. Itu sendiri saja. Nabi Muhammad naik sendirian sampai ke Al-Mala'ul A'la. Turun dari Mi'raj membawa oleh-oleh apa? Wajib sholat 5 waktu. Itu oleh-olehnya Isra Mi'raj adalah diwajibkannya sholat fardu 5 kali. Dalam Burda dikatakan saraita min haramin. Teruskan. Saraita min haramin. Saraita min haramin. Lailan ila harami kama sarul badru fi dajin minadh dhalami wa bitta tarqa ila annilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha war rusli taqdima makhdumin ala khadami wa anta takhtarikus sab'ati baqabihim fi mawqibin kunta fihi sahibal alami. Gak pada apa ya? Sekarang gak pada apa? Dulu apa dulu ya? Ada yang hafal? Yang saya menghafal Burdah siapa? Yang hafal siapa? Harus hafal itu. Jadi artinya engkau berjalan malam dari haram menuju haram diiringi dengan rembulan. Nabi Muhammad diiringi dengan bulan. Al-badru fi daimil dhalam. Kemudian engkau mendapatkan tempat yang mulia sehingga antara engkau dan Allah tinggal qaba qausain, sekitar 2 meter lah, gampangnya 2 meter atau kurang.
dan engkau jumpa dengan para rasul, para nabi, semuanya hormat pada Rasulullah, semua pada hormat pada Rasulullah. Wa qaddamatka biha jamil anbiya wa qaddamatka jamil anbiya biha. Para nabi, para rasul mendorong Nabi Muhammad agar menjadi imam sholat di Masjidil Aqsa. Kemudian engkau naik ke atas, melewati 7 langit, dikawal oleh Jibril dan para malaikat pun ngiring semuanya. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia, nabi yang paling utama, karena mempunyai mukjizat Isra dan Mi'raj. Lah umatnya, kamu umatnya, karena Nabi Muhammad nabi yang paling mulia, maka umatnya umat yang paling padahal hitam, pesek, bulat, petekel, gembrot. Yang laki-laki juga sama, yang laki juga sama, hitam, pendek, langsung jelek. Tapi karena umat Nabi Muhammad, maka kita umat yang paling, karena kita umatnya Nabi yang paling. Lamma da'allahu da'ina bi ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena kita umatnya Nabi yang paling mulia, akram rusul, maka kita menjadi akramul umam. Apa? Akramul. Kita ini walaupun jelek, pesek, hitam, petekel, bulat, cebol, kayak keneker, keneker ya, bulat kayak keneker, tetap saja kita umat yang paling, karena kita umatnya Nabi yang paling. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusri kunna akramal umami. Alhamdulillah, malam hari ini kita dalam rangka bersyukur kepada Allah menjadi umatnya Nabi yang paling mulia, kita peringati mukjizat Isra wal Mi'raj. Jangan lupa nih, ini pesan saya, ingat syarat. Sampai kamu jadi jenderal, kamu jadi konglomerat, kamu jadi pejabat, tetap harus Isra Mi'raj. Was, kalau lupa was. Kalau nanti kamu jadi orang besar, misalkan, siapa tahu kamu jadi jenderal, kamu jadi pejabat, awas kalau kamu lupa Maulid Nabi, lupa Isra Mi'raj, bukan santri takofah. Tidak, saya akui santri takofah. Kalau kamu nanti nggak Isra Mi'raj, nggak Maulid Nabi. Kalau kamu nanti jadi jenderal, jadi orang kaya, pejabat tinggi, siapa tahu kan, tidak boleh lupa mengadakan Maulid Nabi dan Isra. Kalau tidak, bukan santri takofah. Saya tidak akan mengakui nanti di akhirat. Di akhirat nanti saya tidak akan mengakui ini bukan santri takofah, bukan. Oleh karena itu, ayo sampai kamu jadi apapun harus memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra. Insyaallah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.